marilah kita langsung mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Umi Bibi. Semoga pertemuan ini akan mendapatkan pencerahan pada kita dan akan mendapatkan wawasan yang lebih bagi kita untuk kita amalkan. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat pada Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su' ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa diucapkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas saat beliau berpisah di Mina, saling mendoakan. Doanya seperti ini ya. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yasukul khair ilallah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan itu datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yasrifu su'ilallah. Tidak ada yang bisa menyingkirkan keburukan terkecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'mati fa minallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat, karena nikmat itu datang dari Allah. Maka jika doa ini kita baca 4 kali, pagi dan sore, maka Allah akan jauhkan kita dari keburukan yang datang dari jin dan manusia. Ini. Maka saya berdoa seperti ini, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Insya Allah. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi adada ma baina dzalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq, alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillahi adada ma baina dzalik, alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dzalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dzalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fil ard, la haula wala illa billahil aliyyil azim. Adada ma baina dzalik, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli darah al-famar. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi wal sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, subhanallah illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma nikmat dari Allah, Allah masih mudahkan langkah kaki kita meniti jalan untuk menuntut ilmu. Karena keutamaan pahalanya orang yang menuntut ilmu, barang siapa yang meniti jalan menuju majlis untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Dan majlis ilmu itu taman-taman. Mau masuk surga, mau masuk pintu surga harus lewat tamannya dulu. Seperti halnya ibu mau masuk rumah, mau masuk pintu rumah harus lewat terasnya dulu, betul nggak? Walaupun cuma kecil terasnya, ada taman kecil, tapi harus dilewatin dulu. Tamannya harus dilewatin dulu, baru bisa masuk ke pintu rumah. Itu pun kalau punya kuncinya. Kalau rumahnya dikunci terus ibu nggak punya kuncinya, emang bisa masuk rumah? Tidak bisa. Ya, harus cari kuncinya dulu. Kalau di rumahnya nggak ada orang, terus kuncinya kita hilang, harus cari kuncinya dulu, harus pegang kuncinya, baru kita bisa masuk rumah kita. Begitu juga kita mau masuk pintu surga, yang pegang kuncinya siapa? Yang pegang kuncinya siapa kira-kira? Yang punya surga Allah. Apa kunci surganya? Miftahul jannah, kunci surga la ilaha illallah. Maka untuk masuk ke pintu surga harus lewat tamannya dulu. Taman-taman surga, majelis ilmu itu taman surga. Untuk masuk ke pintu surga, duduk di taman surganya dulu. Nikmat kalau kita duduk di taman, Bu. Duduk di taman tuh nikmat, sejuk ya. Nah, ini adalah taman-taman surga. Di surat yang kita semuanya sudah tahu, sudah hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ Allah panggil, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan hati yang selamat, qalbun salim. Aku ridho, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Di ayat ini kalimat surganya ditaruhnya di belakang setelah hamba, golongan hamba-hambaku. Maka untuk masuk ke pintu surga harus ada asbabnya dulu, harus ada perantaranya dulu, harus ke taman surganya dulu, yaitu majelis. Saat kita menuntut ilmu, duduk di majelis, kita bertemu dengan golongan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka di ayat tersebut, masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Maka majelis ilmu adalah taman surga. Kalau setidaknya kita belum jadi orang soleh, deketi orang soleh, kumpul bersama orang soleh, pandangi wajah orang soleh. Kita kecipratan solehnya, ikut-ikutan jadi soleh gak apa-apa daripada ikut-ikutan yang lain. Ya kan gitu. Setidaknya kumpul, cari perkumpulan yang baik, yang membawa jiwa kita tenang. Coba tadi ayatnya, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau kita lagi duduk di sini, jiwa kita tenang gak? Tenang. Ini taman surga. Sebelum kita masuk ke pintu surganya, dengan kita hadir di majelis, duduk seperti ini, ngecas iman kita. Iman kita harus perlu dicas, karena ulama mengatakan iman manusia ini naik turun. Iman manusia ini mudah bertambah, mudah berkurang. Iman manusia mudah bertambah dengan taat, dengan jalan taat, dan iman manusia bisa berkurang dengan jalan maksiat.
Dan iman dan takwa itu seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Dengan iman kita akan bertakwa. Walaupun imannya kita naik turun nih, betul gak iman kita naik turun? Iman manusia naik turun. Gak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah. Saat iman kita turun, apa yang harus kita lakukan? Ini seperti ini, duduk, tawajuh, ngecas iman kita supaya naik lagi, dapat ilmu naik lagi, mau bertakwa lagi, beramal soleh lagi. Ibarat handphone, kalau handphone sudah lowbat kita biarin sampai mati total, kita lupa ngecas, nanti begitu dicas naiknya lama lagi. Kan gitu ya handphone ya. Handphone aja butuh, benda mati aja butuh kita perhatiin. Karena ini komunikasi kita dengan manusia. Bukan hanya sekedar komunikasi dengan manusia, tapi ini alat eksisnya kita. Betul nggak? Betul nggak alat eksisnya kita? Harus diakui, harus jujur. Ya, ini alat eksisnya kita. Dengan sosial media bohong, orang punya handphone kalau di dalamnya nggak ada sosial medianya. Bener nggak kira-kira? Namanya smartphone. Kalau dulu zaman awal-awal handphone, saya pertama kali punya handphone tahun 97 dan masih menikmati pernah pakai pager. Kalian pernah nikmatin pager gak? Zaman kalian, zaman anak-anak milenial sekarang mungkin gak tahu pager. Dulu zaman kita pernah ya Bun ya, pakai pager ya, kirim SMS pakai pager dulu. Dan telepon dan handphone dulu fungsinya cuma buat telepon sama SMS aja. Tenang hidup, kita taruh sembarangan di dapur, kita taruh, ada orang telepon baru kita ambil, kita angkat. Kalau sekarang ini namanya smartphone. Lebih pintar handphonenya sama orangnya. Betul nggak? Namanya smartphone. TV kita di rumah udah nggak pernah kita tonton. Ya iyalah, TV-nya pindah di handphone. Semua informasi ada di sini. Kita pantengin 24 jam handphone kita. Kadang mau tidur kita taruh di bawah bantal. Kita bangun tidur yang kita cari handphone kita dulu. Kan gitu. Ini mah ngomongin saya, di sini mah enggak insya Allah. Ya, ini kita ini di brainwash. Otak kita dicuci, kadang kita nggak sadar. Dulu ada seorang ulama mengatakan nanti ada satu zaman manusia ini akan diuji dengan sebuah benda. Benda ini kecil, tapi mudorotnya luar biasa. Bagaimana tergantung kita menggunakan. Dan benda itu ternyata handphone. Betul nggak handphone jadi mudorot? Banyak mudorotnya, betul nggak? Kadang kita asik waktu kita dengan buka sosial media, lupa kita buka Quran. Dengan handphone kita kadang kita lancar banget ngetiknya kalau mau ngebully orang. Mulut gak ngebully, tapi tangannya ngebully, lancar banget ngetiknya. Jempolnya lancar kalau buat komentarin orang. Gak kenal ini sama orang ini, nyantai aja. Komentar yang buruk, hati-hati. Jangan sampai benda ini dan jempol kita menjadi pemberat kita di akhirat. Jangan dikata kita semua tidak akan ada pertanggungjawabannya, ada. Kayak kita lagi video ini, hari ini kita pegang handphone, kita story ini, terus kita share ke sosial media kita, pasti akan tersimpan di arsipnya sosial media kita momen tersebut. Tahun depan pasti akan nongol lagi. Bulan ini, tanggal ini akan nongol ke momen tersebut. Begitu juga dengan story kehidupan kita, tersimpan di sisinya Allah. Suatu hari nanti, saat harinya tiba, semua dibuka oleh Allah. Yang tersimpan dibuka oleh Allah. Ya, maka pentingnya mempunyai sifat hati-hati. Bangun komunikasi yang baik. Habli minallah, habli minannas. Ini, maka kita bersyukur dengan nikmat iman. Kita masih dikasih mudah langkah kita,
untuk menghadiri majelis, dimanapun majelisnya sama. Mau ustazah ini ustazah itu yang ngasih sama, ambil ilmunya, jangan lihat orangnya, tapi ambil yang disampaikan. Dan saat kita menuntut ilmu, harus ada perubahan dalam diri kita. Kalau hanya ngejar majelis, datang menuntut ilmu, besok majelis lagi, setiap hari majelis, sudah jadi hobi. Kadang hanya buat gaya-gayaan, buat pasang status doang di sosial media supaya terlihat oleh teman kita, hobinya majelis dia. Hobinya datang majelis, setiap hari majelis. Luar biasa, solehah sekali. Ya. Tetapi menuntut ilmu bukan itu, bukan untuk gaya-gayaan saja. Boleh gayanya hadir majelis, boleh. Tetapi keluar dari majelis harus membawa perubahan dalam diri kita. Kalau enggak sayang, apa yang harus berubah? Bicara kita, pakaian kita, diri kita. Bicara kita berubah. Yang mungkin sebelum hadir majelis kita senang banget bicarain orang, keburukan orang, gibahin, nilai orang, ngadu domba orang, ngebully orang. Tapi begitu udah sering majelis, bicara itu harus berubah. Mau gibahin orang, mau ngomongin orang takut, mau menilai orang takut. Karena kita hari ini pun sedang dinilai nih sama Allah. Ini kalau di masjid ada CCTV, sekarang Allah pun CCTV-nya lagi hidup. Bahkan gak pernah mati CCTV Allah, 24 jam memperhatikan kita. Hari ini pun kita sedang dinilai. Maka luruskan niatnya karena Allah, jangan karena saya. Yang ngomong ini banyak dosanya, yang ngomong ini fakir ilmu, gak punya ilmu. Yang sama, saya duduk di sini, kita sama-sama pengen cari ridhonya Allah. Kita sama-sama kepengen selamat, kita sama-sama kepengen Allah ampuni dosa kita. Karena semua yang ada di sini para pendosa. Tersinggung gak kalau saya bilang begitu? Semua yang hadir di sini para pendosa, tersinggung gak? Kalau saya tanya siapa di sini yang gak punya dosa, boleh angkat tangan, maju ke depan, saya kasih hadiah. Tidak ada. Berarti gak ada yang tersinggung dong kalau saya bilang kita semua yang hadir di sini para pendosa. Kita semua sedang minta sama Allah supaya Allah selamatkan akhirat kita, supaya Allah selamatkan jalan pulangnya kita. Berarti kita di sini semuanya sama posisinya, sama-sama sedang terus setiap hari meminta sama Allah, Allah ampuni dosa kita. Sama-sama sedang ikut perlombaan yang digelar oleh Allah. Allah sedang nilai siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau kalah ya tempatnya di neraka, menang di surga, kan gitu. Tapi semua kepengen masuk surga. Gak ada orang gak mau masuk surga, gak ada. Tukang mabok sekalipun kalau ditanya lagi mabok, kamu mau masuk surga gak? Ya iyalah, pasti mau masuk surga. Lagi mabok aja ingat surga, coba. Berarti gak ada orang yang gak kepengen masuk surga. Semuanya pengen masuk surga. Karena gak mampu kita masuk neraka, Bu. Gak mampu, gak kuat. Siksaan teringat di neraka itu, Bu, Allah akan pakaikan sendal yang terbuat dari besi yang sudah dipanaskan. Itu baru siksa teringatnya. Kebayang gak kita? Maka semua manusia gak ada yang gak punya dosa. Tapi kenapa kita sibuk dengan dosa orang lain, lupa dengan dosa kita sendiri? Ngapain kita sibuk melihat dosa orang lain, melihat yang kotor dari orang lain, kalau kita lupa diri kita juga punya kotoran? Contohnya nih, Bu, ada sebuah cerita, relate banget nih cerita ini. Tinggal di klaster. Kalau di klaster kan rumahnya dempet-dempetan ya, Bu ya. Gak ada pagernya ya. Kita bisa lihat tetangga lagi ngapain, kan gitu ya. Suatu hari seorang majikan bersama pembantunya sedang ngerumpi. Apa, Bu? Ngerumpi, kepo, ya. Majikannya bilang, Bi, sini deh. Ini ngelihatnya dari balik kaca. Lihat tuh, ya. Tetangga itu nyucinya gak bersih ya.
tujuannya tuh kotor, kan gitu ya. Oh iya, ngerumpi itu berdua. Besok lagi, begitu lagi. Dia melihat dari kaca, lihat tuh, kayaknya kotor banget ya tempatnya. Cuciannya kayaknya gak bersih. Hari ketiga, begitu dia lihat, wih, kok bersih ya Bi sekarang ya. Suaminya dari belakang nyaut, kacanya udah papa bersihin tadi. Tahu gak maksudnya ini? Ternyata bukan tetangganya yang kotor, kaca dia sendiri yang kotor, kata kaca rumahnya. Terlihat kotor di depan gak terlihat, kan gitu. Ternyata kacanya dia yang buram yang kotor, jadi terlihat tetangga aja yang kotor yang buram. Ini maksudnya kita lupa dengan dosa kita sendiri, tapi kita sibuk dengan dosa orang lain. Kita lupa dengan keburukan kita sendiri, tapi sibuk dengan keburukan orang lain. Padahal kita semua sedang dinilai oleh Allah. Kita semua sedang tidak baik-baik saja. Maka semoga ya keluar dari sini Allah perbaiki iman kita. Keluar dari sini Allah berikan hidayah buat kita. Ya, kita semakin takut buat menilai orang lain karena kita juga lagi dinilai sama Allah. Kita takut buat ngomongin orang karena orang lain punya lisan, kita juga punya telinga. Kalau kita diomongin pasti kita nggak suka. Ya kalau kita nggak suka diomongin ya jangan ngomongin orang. Kalau kita nggak mau dicubit ya jangan cubit orang, kan begitu. Dosa itu seperti cucian kotor. Cucian kotor. Perumpamaan cucian kotor di rumah kita numpuk. Mesin cuci rusak, gak ada asisten rumah tangga, kerjaan belum beres, ada undangan pengajian, repot gak kira-kira? Sumpek gak kita melihatnya? Ya Allah, cucian numpuk banget. Belum nyapu pula, belum masak pula. Cuma kalau pakai mesin cuci kan enak, tinggal masukin, cepat, pencet, bekerja sendiri. Kita bisa sambil nyapu, kita bisa nyelesain masakan, selesai dalam waktu singkat, semuanya pekerjaan selesai, kan gitu. Tapi kalau mesin cucinya rusak, cucian kotor numpuk, terus ngapain kita ngambil cucian kotor tetangga? Rajin banget, emang mau nyuciin? Ngelihat cucian kotor di rumah kita aja sumpek, numpuk, ini kita repot banget mau ngambil cucian kotor tetangga. Rajin banget. Nah itu, cucian kotor ibarat dosa. Kalau dosa kita sudah banyak, ngapain repot-repot ngambilin dosa tetangga? Saat kita membicarakan orang lain, menggibahin orang lain, Bu, kita sedang mentransfer pahala kita ke dia. Dia enak yang diomongin, tertransfer pahala. Ibaratnya nih, kita punya panah. Busur panah kita cuma 5 busur doang. Panah kita ini harusnya buat jaga-jaga diri kita kalau ada musuh, kan gitu. Tapi karena gak ada musuh, kita menjadikan panah kita ini musuh kita. Kita punya 5 panah, tapi kita tembak-tembakin ke orang yang dia gak salah, kita tembak-tembakin. Habis kita gak punya. Kita punya amal kebaikan cuma 5 doang nih misalkan, tapi kita berikan ke orang. Terus kita punya apa? Yang ada dosanya, orang lain pindah ke kita. Nauzubillah min dzalik. Maka ini pentingnya kita berukhuwah. Kita berkumpul dalam perkumpulan yang baik, majelis ilmu taman surga. Tadi nuntut ilmu, yang pertama yang berubah bicara kita. Udah gak mau gibah. Yang punya suami bicaranya mulai lemah lembut dengan suaminya. Yang belum punya suami masih jadi anak, bicaranya lemah lembut kepada orang tuanya. Jangan pernah bentak orang tua atau bilang entar dulu deh. Apalagi pura-pura tidur kalau lagi disuruh, pura-pura gak denger. Ada seorang syekh, seorang ulama. Ulama tersebut sudah terdaftar bahwa dia menjadi ulama tersebut golongan orang-orang
jikalau memang tempatku di situ. Aku ridho kalau Allah ridho. Ya. Tapi ulama tersebut bertanya, apa sih? Aku ini ahli ibadah, tapi kenapa tempatku di neraka? Apa amalan apa yang pernah aku lakukan hingga Allah menempatkanku di neraka? Aku sudah tercatat menjadi orang yang kelak masuk neraka. Amalan apa yang pernah aku lakukan? Maka malaikat mengatakan, sewaktu engkau menjadi anak, sewaktu engkau dengar langkah kaki ibumu masuk ke dalam kamarmu, mau menyuruhmu, tapi engkau pura-pura tidur, padahal engkau tahu itu suara langkah kaki ibumu, dan engkau pura-pura tidur. Cuma amalannya cuma itu doang loh. Bayangin, amalannya cuma itu, pura-pura tidur, padahal dia tahu ibunya mau masuk ke kamar, mau nyuruh dia, tapi karena dia pura-pura tidur, itu yang tercatat. Nah, jadi hati-hati buat para anak ya. Kalau masih punya kesempatan, kalian masih punya orang tua, ya bakti sama orang tua. Ya, manfaatkan, karena kalau sudah kehilangan, nyeselnya belakangan. Ya, gak ada surga lagi, gak ada yang nasehatin lagi. Sebawel-bawelnya ibu kalian, tapi gak pernah ada seorang ibu yang ngejerumusin anaknya ke neraka. Gak ada. Kan gitu. Nah, maka manfaatkan. Masih sering ngaji, berarti harus berlemah lembut kepada orang tua. Ada 3 doa wanita yang doanya Masya Allah, setara dengan doanya 70 wali. Yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Maka anak perempuan ini bisa jadi anugerah, bisa jadi fitnah buat ayahnya. Anak perempuan nih yang belum menikah, yang masih gadis tapi sudah akil balik, bisa menjadi anugerah buat ayahnya, bisa menjadi fitnah buat ayahnya. Bahkan bisa menjadi fitnah buat adik laki-lakinya, bisa menjadi fitnah buat pamannya. Maksudnya gimana Umi? Ya, kita tahu Allah berikan satu surat, yang surat itu memuliakan kita perempuan. Di surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, anak perempuan mukminah, untuk mereka menjulurkan kain di seluruh tubuh mereka, supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Ini ayat buat memuliakan kita perempuan, menutup aurat. Maka wanita saat mengerjakan perintah ini, perintah Allah, dia menjadi anugerah. Seorang istri menutup auratnya, menjalankan perintah Allah di surat Al-Ahzab ayat 59, maka istri ini menjadi anugerah. Jikalau istri ini, seorang istri atau seorang anak perempuan tidak menjalankan perintah Allah di surat Al-Ahzab ayat 59, maka dia menjadi fitnah. Menjadi fitnah buat siapa? Seorang wanita, di saat dia keluar rumah terbuka auratnya, bahkan rambutnya 2 helai terlihat, maka dia akan menjadi fitnah untuk 4 laki-laki. Dia akan memasukkan 4 laki-laki ini ke dalam neraka. Siapa saja? Suaminya jika seorang istri, ayahnya, pamannya, dan anak laki-lakinya. Tapi untuk yang belum menikah, dia akan menjadikan fitnah buat siapa? Ayahnya, pamannya, dan adik laki-lakinya. Maka ini berarti Islam itu sangat memuliakan wanita. Maka diperhatikan nih. Ini kalau menuntut ilmu lagi ngaji gini cakep-cakep, jilbabnya tertutup, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Tapi giliran ngaji di teras rumah ya pakai jilbab dong. Jangan ngaji di teras rumah nggak pakai jilbab. Yang di rumah sendiri, tapi kan tukang gojek lewat. Ya. Ada laki-laki lewat, kita lupa. Walaupun di rumah kita sendiri, di teras rumah, tapi kita lupa nggak memakai jilbab, terkecuali rumah kita gerbangnya tinggi. Terus nggak ada laki-laki yang selain mahramnya di rumah kita, silahkan. Tapi kalau ada supir yang bukan mahram kita, tetap diperhatikan walaupun di dalam rumah. Jangan kita ke pasar, ya, naik motor ke pasar, pakai jilbabnya panjang, tapi pakai daster buntung. Banyak yang gitu, banyak. Ke
pasar naik motor, pakai jilbab panjang, kalau perlu pakai mukena, ya atasan mukena, tapi dasarnya buntung, celananya 3/4. Nah, kayak gimana itu konsepnya? Hati-hati dengan. Maka kembali kepada tema kita, ukhuwah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa umatku ini nanti seperti buih di lautan, banyak sekali. Tetapi banyak dari mereka yang bercerai-berai, saling membenci satu sama lain. Yang terjadi sekarang begitu. Betul kan? Beda pemahaman, berantem. Lihat tuh Islam. Kalau sudah datang Rabiul Awal, bulan Maulid, yang gak sepaham menghina. Setiap itu selalu seperti itu. Yang tepuk tangan siapa kira-kira? Yang tepuk tangan siapa? Orang kafir tuh, Islam tuh. Idul Fitri gak bareng, berantem juga. Beda pemahaman, berantem. Yang pakai kunut sama yang pakai kunut berantem. Yang tepuk tangan siapa? Orang kafir. Tuh Islam tuh. Ya, yang katanya rahmatan lil alamin, tapi masih saling menghujat satu sama lain. Ini kata Rasul. Umatku banyak seperti buih di lautan, tapi mereka bercerai-berai, saling bermusuhan. Maka pentingnya kita berukhuwah. Ini seperti ini. Saat kita bertemu, salaman satu sama lain, menggugurkan dosa. Saat kita bertemu dengan saudara muslim kita, ya. Ukhuwah itu, silaturahmi itu memperpanjang usia kita. Kenal nggak? Enggak kan? Kenalan dong sebelahnya. Bisnisnya apa? Oh, saya punya pabrik kain. Oh, dapat rezeki dari ukhuwah, dari silaturahmi, memperpanjang usia, memberikan rezeki buat kita. Tetapi harus diingat, saat kita bersilaturahmi, kita bertemu dengan saudara muslim kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Kan gitu. Saat kita mengucapkan salam kepada teman kita, kan salam itu artinya keselamatan, doa. Maka saat kita bertemu dengan teman kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka kita harus menjamin keselamatan teman kita yang sudah kita ucapkan salam tadi. Apa yang kita jamin dari mereka? Dia harus selamat dari satu lisan kita. Saat kita mengucapkan assalamualaikum, dia harus kita jamin dia selamat dari lisan saya. Maksudnya gimana? Jangan assalamualaikum terus kok kamu urusan tekanan batin ya? Jangan. Atau ih gemukan deh, atau ih kusut banget mukanya. Jangan. Berarti tidak ada arti keselamatan di situ. Karena mengucapkan salam artinya selamat. Berarti kita harus menjamin orang tersebut selamat dari lisan kita. Yang pertama. Yang kedua, orang itu harus selamat dari tangan kita. Saat kita mengucapkan assalamualaikum, gak usah pakai mukul. Apa kabar? Assalamualaikum. Kalau orang lagi sakit, terus yang dipukul tangannya lebih gede, dia kan sakit. Nah, jangan. Atau nunjuk-nunjuk, kan gitu. Nah, harus selamat dari ini. Yang ketiga, saat kita mengucapkan salam pada teman kita, assalamualaikum, kita harus menjamin dia selamat dari mata kita. Maksudnya gimana Umi selamat dari mata? Jangan assalamualaikum, tapi julid banget matanya dari atas sampai bawah. Tasnya itu murah itu tasnya KW. Julid sekali Anda matanya. Ya, nah gak boleh. Itu arti salam. Arti saat kita mengucapkan salam, keselamatan. Begitu juga kalian yang menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalian harus menjamin saya selamat dari lisan kalian. Jangan waalaikumsalam, Umi urusan. Jangan. Ada orang yang tidak suka dibercandain. Walaupun kita niatnya bercanda, kan bercanda. Gak ada bercanda itu di
harus menjamin saya selamat dari matanya. Waalaikumsalam warahmatullahi, sambil ngeliatin matanya julid dari atas sampai bawah. Gak enak tuh dilihatin begitu, risih. Dan dia pun harus menjamin saya selamat dari tangannya. Ini anti salam, ya, menebarkan kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lihat, kita sudah dicontohkan oleh Rasul saat kita menebarkan salam, saat kita berinteraksi. Kita dikasih lihat oleh Rasul saat Rasul ukhuwah. Rasul menjalin ukhuwah itu, lihat, dengan cinta, membawa rahmat dari Allah. Karena Rasul memang diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita belajar dari Rasul saat berinteraksi dengan sahabatnya, saat Rasul berinteraksi dengan musuh-musuhnya, dengan para pembencinya, saat Rasul berinteraksi dengan fakir miskin, saat Rasul berinteraksi dengan seorang wanita, menjaga perasaannya. Kita udah dicontohkan oleh Rasul. Lihat berapa banyak orang yang benci dengan Rasul saat belum beriman kepada Rasulullah. Rasul tidak disukai, dibenci ya dibenci, diludahi di situ. Gak suka sama Rasul, diludahi, dia meludahi. Apakah Rasul balas meludahi? Tidak. Rasul jalin ukhuwah yang baik. Rasul memanusiakan mereka. Itu misinya Rasul, menjalin ukhuwah yang baik. Hingga semua orang, ya, bukan hanya sekedar suka dengan ilmu yang Rasul berikan, tapi mereka cinta dengan Rasulullah, rindu karena akhlaknya beliau. Maka menjalin ukhuwah itu harus dengan akhlak. Ibu sayang, salehah, tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia, tidak ada. Tidak ada cinta dan perbuatan baik yang sia-sia, itu tidak ada. Karena perbuatan baik itu didasari karena ada cinta. Kalau kita mau berbuat baik, ukhuwah itu harus ada kebaikan dan harus mendatangkan kebaikan. Itu ukhuwah. Saat kita menjalin persahabatan, menjalin pertemanan, harus ada kebaikan yang kita ambil dari sebuah pertemanan, dan kita harus memberikan kebaikan hal itu kepada teman kita. Tetapi ingat, orang baik tidak akan pernah bilang-bilang kalau dirinya baik. Saya orang baik loh. Ada yang begitu? Gila kali itu orang. Karena orang baik gak akan pernah bilang-bilang saya orang baik. Orang baik mah berbuat baik saja, jalin ukhuwah. Berbuat baik saja, jalin ukhuwah. Ya. Kalau dia orang baik, dia yakin dengan imannya, beriman kepada Allah, Allah yang maha baik, tidak akan pernah lupa kebaikan hambanya. Tidak akan pernah lupa kebaikan hambanya. Apa yang kita berikan, perbuatan baik kita kepada hamba Allah lainnya, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasan terbaik dari apa yang pernah kita berikan kepada orang tersebut, lebih dari apa yang sudah kita keluarkan. Ini orang baik yang gak pernah mau dibilang dia orang baik. Berbuat baik saja, menebarkan kebaikan saja. Orang baik yang tidak berharap kebaikannya dibalas dengan kebaikan. Nah, ini penting saat ukhuwah. Saat ukhuwah, ingat dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Apa itu? Yang pertama, sebelum masuk tanya jawab. Yang pertama, dua hal yang harus kita ingat saat kita ukhuwah, kita menjalin persahabatan. Dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Jangan dilupain. Jangan lupa kacang, lupa kulitnya. Atau jangan makan sama kulit-kulitnya. Ya. Jadi yang diingat, ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Supaya apa? Muncul rasa syukur. Kenapa? Kalau kita orang baik, maka Allah yang maha baik akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Ukhuwah yang baik itu akan mendatangkan berkah. Apa itu berkah? Menurut Imam Ghazali, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Kalau kita pengen merasakan diri kita, kehidupan kita sudah berkah atau belum, ingat saja banyak gak kebaikan demi kebaikan yang datang dalam kehidupan kita. Rezeki itu bukan hanya materi. Kita didatangkan punya teman yang baik, itu rezeki. Punya komunitas
rezeki. Kan gitu. Punya tetangga yang baik itu rezeki. Ini berkah. Ya. Rasakan banyak gak kebaikan demi kebaikan yang Allah datangkan dalam kehidupan kita. Maka disitulah berkahnya. Ukhuwah yang menjalin berkah, yang mendatangkan berkah. Maka dari kita dulu jalin kebaikan, punya cinta, selalu baik sangka. Karena segala sesuatunya dimulai di sini. Di mana? Hati. Hati komponen yang paling utama. Miniaturnya manusia itu ada dua, hati dan lisannya. Hati dan lisannya. Dan teko, kalau kita tuang teko, yang keluar pasti dari isi yang ada di tekonya. Kalau tekonya air putih, gak mungkin keluarnya teh. Betul? Maka semua keluar dari hati. Ini komponen utama. Hati mesin, bayangin kalau mesinnya rusak, gak berfungsi. Kalau hatinya rusak, hatinya kotor, gak pernah dibersihin, maka yang keluar dari lisannya ini adalah sebuah kotoran, ungkapan yang ada dalam hatinya. Hati seperti cermin. Kalau cerminnya kotor, bisakah kita bercermin dengan sempurna? Enggak, harus dibersihin dulu cerminnya. Kalau cerminnya bersih, mau dari segi manapun kita bercermin, pantulannya akan sama. Tapi kalau cerminnya kotor, buram, kita mau dekat kotor juga, mau jauh makin gak kelihatan kan gitu. Maka bersihkan dulu cerminnya. Hati adalah mesin ibadah. Hati komponen dasar utamanya. Hati raja. Kalau hati baik, maka si hati akan menyuruh akalnya. Komponen kedua itu akal. Maka hati akan menyuruh akalnya untuk bekerja, berpikir yang baik-baik, berprasangka baik, positive thinking saja. Ketemu orang dia akan baik sangka, kan gitu. Maka akalnya akan menyuruh bekerja anggota tubuh yang lainnya. Lisannya disuruh bekerja dengan baik, bicaranya yang baik-baik, matanya bekerja dengan baik, melihat orang dengan kebaikan, telinganya bekerja dengan baik, tangan kakinya bekerja dengan baik, karena dari buah hati yang baik. Tapi jika hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya busuk, maka si hati akan menyuruh akalnya negatif thinking saja, berprasangka buruk kalau melihat orang. Maka akalnya akan menyuruh anggota tubuhnya yang lain ya, untuk bekerja dengan hal-hal yang buruk. Matanya berusaha kalau lihat orang, lisannya yang keluar hal-hal yang buruk pada orang lain, tangannya, kakinya, semuanya. Maka ini, dan hati adalah tempat Allah memandang. Maka yang pertama, ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Lalu yang kedua, ingat keburukan orang lain terhadap keburukan kita terhadap orang lain. Supaya apa? Supaya ada permintaan maaf. Jikalau kita sudah terlanjur ngomongin orang, ya habliminanasnya diperbaiki, meminta maaf dan mudah memaafkan. Karena yang paling susah itu memaafkan. Kalau minta maafnya gampang banget, bisa pakai WA, maafin ya kemarin ngomongin ente, selesai. Tapi begitu ketemu orangnya masih gedek, masih kesel, berarti kita susah untuk memaafkan. Padahal sejatinya saat kita memaafkan bukan sedang berdamai dengan dia, tapi saat kita memaafkan kita sedang berdamai dengan diri kita sendiri. Gak kepengen hati kita menyimpan dengki dendam. Yang kedua, apa yang harus kita lupakan? Tadi yang diingat ya, apa yang harus dilupakan? Gak usah diingat-ingat. Yang pertama, kebaikan kita kepada orang lain, lupakan. Kenapa harus dilupakan? Takut kita berharap sama orang yang sudah kita tolong. Kita menolong orang tersebut, tapi saat kita butuh pertolongan, dia gak nolong kita, nanti jadinya kita kecewa. Diungkit lagi, kan aku sering nolong kamu. Akhirnya gak ikhlas, jadi benci. Maka lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Allah yang maha baik gak akan lupa dengan kebaikan kita yang sudah kita berikan kepada orang lain. Lalu yang kedua yang dilupakan, lupakan perbuatan buruk orang lain terhadap diri kita. Kenapa harus dilupakan? Kalau diingat-ingat terus takutnya nyimpen dendam. Kan memaafkan itu yang susah. Kalau ketemu orangnya takut kesel terus. Jadi itu supaya tenang hidupnya ini. Dan saat kita berukhuwah, supaya ukhuwah berkah,
ini dua ini diingat dan dilupakan, ya, insya Allah. Silakan Ustazah. Hadirin sekalian, setelah kita mendengar, maka kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu keadaan dari jauh-jauh, mungkin datang kemari ingin bertanya, maka kami memberikan kesempatan untuk 2 orang, di sebelah kanan 1 orang dan di sebelah kiri 1 orang. Disilakan. Kami mohon sekali agar kiranya pertanyaan itu to the point. Jangan perlu ada kata basa-basi, tapi langsung pada sasarannya. Terima kasih. Ya. Atau ambil ini satu. Oh, ya di sebelah kanan dulu ya. Tolong diambilkan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Selamat datang Umi Pipi yang hadir di Nangro Aceh Darussalam. Kami senang dengan kehadiran Umi Pipi. Saya ingin bertanya, karena kita waktu yang tidak memungkinkan lagi, to the point aja. Yang ingin saya tanyakan, yang mana dikatakan orang-orang sunnah wal jamaah? 1. Kedua, tadi Umi Pipi bilang kita perbanyakkanlah silaturahmi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seseorang itu dia ahli ibadah tapi masih punya rasa dendam kepada keluarga dan tetangganya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari sayap kiri 1 orang. Ya, oh ya, Tanco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan. Saya minta evakuasi dari pengajian WhatsApp Kota Banda Aceh. Umi Pipi, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk bisa memakai hijab yang sempurna seperti Umi Pipi. Insya Allah. Mudah-mudahan Umi Pipi istiqomah. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sementara kita pada pertanyaan. Untuk ini kami berikan kesempatan kepada Umi Pipi untuk dapat merespon dari pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana supaya kita kita bisa mengetahui baik, marhaba. Bunda, bagaimana supaya kita bisa mengetahui apa kita tergolong ahlus sunnah wal jamaah atau tidak, begitu ya? Orang yang mengerjakan sunnah, siapapun itu, dia akan terlihat dalam dirinya. Terlihatnya bagaimana Umi? Dia akan lemah lembut terhadap orang lain. Karena dalam sunnah itu ada berkah. Saat mengerjakan sunnah, bukan hanya kembali kepada hadis saja, kepada Quran saja, tapi saat kita mengerjakan sunnah, ya, kita akan terlihat dari akhlak kita yang takut untuk menilai orang lain, yang takut untuk menilai ibadah orang lain, yang takut untuk menilai amalan orang lain, yang takut mau mengkafirkan orang, takut. Karena apa? Kita saja belum tentu selamat. Kita belum tentu selamat. Kita belum dijamin masuk surga, belum. Tapi kita yakini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
kita sampai kepada Allah, Allah sendiri yang mengatakan. Di saat asbabun nuzulnya nih, di saat semua sahabat berkumpul, maka ada satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai Allah. Maka kata Allah, Allah langsung mengatakan, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika dia benar-benar mencintaiku, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Suruh dia ikuti. Siapa yang harus diikuti? Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul penyampai kita ke Allah, pengantar kita ke Allah. Yang diikuti apa? Jalan. Menyakiti hati tetangga dengan lisannya. Maka bagaimana kedudukan dia di akhirat ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Inna finnahar, sesungguhnya tempatnya dia di neraka. Dalam hadis dikatakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah berarti kita faham Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apa yang kita lakukan, mau ngumpet-ngumpet, Allah lihat. Apa yang kita ucapkan, ucapan yang buruk, walaupun cuma bisik-bisik, Allah dengar.